Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Halo adik-adik, semoga hari ini adik-adik tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMPN 74 Jakarta. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari adik-adik setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini, pertama, mampu menghayati nilai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, adik-adik diharapkan mampu menganalisis sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu dari aspek spiritual, adik-adik diharapkan dapat menghargai nilai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai teladan dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dari aspek perspektif nilai sosialnya, adik-adik diharapkan mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai teladan dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dari aspek pengetahuan, dapat menganalisis nilai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan identifikasi nilai teladan dari peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Serta dari aspek keterampilannya, yaitu menyajikan hasil telaah sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan identifikasi nilai teladan dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama definisi konstitusi, yang kedua dasar hukum negara Indonesia yang menjelaskan bahwa negara Indonesia itu menganut konstitusionalisme dan sejarah perumusan Undang-Undang Dasar, yaitu pada sidang resmi kedua BPUPKI. Pertama, definisi konstitusi. Apakah itu konstitusi? Jadi, istilah konstitusi itu berasal dari beberapa macam bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut constitution, dalam bahasa Belanda konstitusi, dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio, yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sebuah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau konvensi ialah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Apa saja contoh dari konvensi yang ada pada ketatanegaraan di Indonesia? Pertama, dapat dilihat pada pengambilan keputusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, bisa juga dari pidato presiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR. Atau sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dilaksanakan.
Kemudian Undang-Undang Dasar. Definisinya, menurut E.G.S. Wade, Undang-Undang Dasar ialah sebuah naskah yang menjelaskan susunan dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara, serta menentukan pokok-pokok sistem badan-badan tersebut. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Hal ini terjelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Jimli Ashidki pada bukunya tentang konstitusi, itu bukan sekadar undang-undang. Konstitusi itu bagaikan badan khusus yang kedudukannya lebih tinggi. Pada hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Ashidki itu tadi menjelaskan konstitusi dan naskah Undang-Undang 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI, diadakan tepatnya pada sidang kedua tanggal 10 Juli hingga 16 Juli 1945. Sekarang kita masuk ke sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Sidang resmi kedua BPUPKI. Adik-adik simak ya sejarahnya, karena di soal akan banyak pertanyaan mengenai sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Sidang resmi kedua BPUPKI, masa persidangannya, pelaksanaannya yaitu dari tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPUPKI dimulai dengan diumumkannya penambahan 6 anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Atanegara, Surjo Amijoyo, Muhammad Nur, Esa, dan Abdul Kafar. Pada sidang pertama ini, Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno, melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 2016 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara. Jadi dari 64 suara diperoleh, yang pro republik 55 orang, 6 orang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang menginginkan bentuk lain, dan 1 orang tidak memberikan suara. Ketika akan mengambil pemungutan suara untuk menentukan bentuk negara, para pendiri negara diliputi suasana yang penuh dengan pemufakatan, tanggung jawab, toleransi, dan religius, bagaimana tergambar pada dialog berikut. Jadi di sini ada dialog para pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Pertama dari anggota Muzakir. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menginginkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Jadi di sini Muzakir memulai persidangan dengan mengajak para anggota untuk berdoa. Jadi di sini tadi itu ada nilai religius yang tergambarkan pada persidangan BPUPKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian Ketua Rajiman mengatakan,
Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita menginginkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Rapat meminta doa dengan pimpinan Ki Bagus Hadi Kusumo yang bacakan Al-Fatihah. Sesudah itu diadakan pemungutan suara. Kemudian anggota dasar mengatakan, Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang memilih republik. Ada 55 stem dan dari yang memilih kekerajaan itu 6 dan lain-lain 2 serta belangko 1. Belangko itu maksudnya tidak ada yang memilih suara, jadi satu orang ini tidak memilih suara dia. Kemudian ketua mengatakan, saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh Dr. Rizku Zundijo Sakai yang kedua kali ini melahirkan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketepatan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Anggota Soekarno. Jadi putusan panitia itu republik. Ketua Rajiman. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Ini menggambarkan proses persidangan yang mengutamakan musyawarah untuk pemufakatan. Dan nilai semangat nasionalisme dan patriotisme juga terlihat sangat nyata dalam perbincangan pada sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945, yaitu ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut tergambar pada dialog berikut. Anggota Muzakir, maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak, dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Jangan didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan mereka atau tidak. Jadi Muzakir ini menyatakan pendapatnya bahwa wilayah Indonesia dengan sebaiknya dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kemudian anggota Muhammad Yamin, soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk di Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang punya paham yang mengatakan bahwa Indonesia itu melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Jadi saat dulu itu Indonesia kan masih berada di suasana penjajahan, jadi beberapa bagian negara Indonesia pulau-pulaunya belum jelas mana saja yang termasuk wilayah Indonesia. Dan juga karena ada statement yang mengatakan Indonesia sebelumnya itu dilingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Kemudian anggota Abdul Kafar berkata, dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Anggota Sumitro Kolapaking berkata, jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat mengungkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu.
Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Utara, bawah, rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Dari dialog ini, jadi dulunya itu ada beberapa pulau yang masuk di wilayah Malaya Selatan. Itu pulau maksudnya dari negara Malaysia ya. Karena dulu kan belum jelas perbatasannya. Kemudian dalam membahas masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang menyampaikan usulnya, seperti Muhammad Hatta, Soekarno, Sutarjo, Agus Salim, Ahmad Rami, Sanusi, dan Otto Iskandar Dinata. Akhirnya diputuskan bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Agenda sidang resmi kedua BPUPKI. Ada 6 hal yang menjadi agenda dari sidang resmi kedua BPUPKI. Pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, keluarga negara Indonesia. Ketiga, rancangan undang-undang dasar. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. 5, pembelaan negara. Dan 6, pendidikan pelajaran. Maksudnya pendidikan dan pembelajaran. Dengan adanya agenda yang banyak itu, sidang resmi kedua BPUPKI memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar daripada sidang resmi pertama. Sehingga dengan menyadari hal tersebut, untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada penyelenggaraan sidang resmi pertama, maka sidang resmi kedua ini, ketua dan anggota BPUPKI lainnya memutuskan untuk membentuk beberapa panitia kecil yang akan diberi tugas masing-masing. Antara panitia kecil yang satu dan lainnya memiliki tugas berbeda, agar kinerja mereka lebih terstruktur dan tepat sasaran. Sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil. Dengan dibentuknya panitia-panitia kecil ini, seluruh anggota BPUPKI menargetkan dapat menyelesaikan semua agenda sidang resmi kedua dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun panitia kecil yang dibentuk pada sidang resmi kedua BPUPKI, pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Insinyur Soekarno. Kemudian panitia pembelaan tanah air diketuai Raden Adikusno Cokrosuyoso. Dan panitia ekonomi keuangan diketuai Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Soekarno membahas bentukan panitia kecil lainnya di bawahnya. Tugasnya itu khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Soebajo, Kimal, dan Parada Harahap. Dan kemudian membentuk panitia kecil baru beranggotakan 7 orang anggota yang meliputi Profesor Mr. Dr. Supomo sebagai ketua, Mr. KRMT Wongso Negoro, Mr. Raden Ahmad Subarjo, Joyo Adi Suryo, Mr. Alexander Andris Maramis, Mr. Raden Panji Singgi, Haji Agus Salim, Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo. Dan selain itu, panitia perancang Undang-Undang Dasar menghasilkan kesepakatan lainnya, yaitu bentuk unitarisme. Itu untuk negara kita pada saat itu masih kepala negara di tangan 1 orang, yaitu presiden. Hasil sidang resmi kedua BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, beranggotakan 7 orang. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Dalam masa baktinya atau masa kerja 2 hari persidangan, yaitu tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil yang baru ini telah menyerahkan hasil
kerja mereka pada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yakni Insinyur Soekarno. Hasil kerja yang berupa rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa tersebut terdiri dari 3 orang, yaitu Profesor Dr. P.A.H. Hussein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, Profesor Mr. Dr. Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan anggota pembicaraan tentang penyertaan kemerdekaan. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok. Pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: pertama, wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, yang sekarang adalah wilayah Sabah dan Sarawak, milik negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua Timur Portugis, yang sekarang wilayah negara Timur Leste dan pulau-pulau di sekitarnya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ketiga, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang keempat, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Dan yang kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama dari Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, syariat Islam dalam negara Indonesia baru. Piagam Jakarta atau Jakarta Charters pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaction yang sedikit berbeda. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar Soekarno memberikan penjelasan, naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo tersebut yaitu menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Ini diambil dari dokumen Sekretariat Negara Indonesia tahun 1995. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis dan bahan interpretasi untuk menerangkan apa yang dimaksudnya undang-undang dasar ini. Itulah pidato dari Supomo yang menjelaskan pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar yang cukup panjang dan juga prosesnya yang pasti melalui berbagai permusyawarahan untuk mencapai mufakat. Dan akhirnya naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Ini foto sidang PPKI akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Untuk tugas pertemuan hari ini, pertemuan ke-11, setelah selesai mempelajari materi, adik-adik kerjakan tugas berikutnya. Pertama, tugas Google Formulir.
Linknya itu hanya dibuka jam 10 sampai jam setengah 12. Passwordnya Jakarta Charter. Jadi kenapa saya hanya mengatur waktu jam 10 sampai jam 11.30 untuk melatih adik-adik belajar disiplin mengerjakan soal di Google Formulir, karena kalau tidak seperti ini, untuk dibiasakan nanti adik-adik untuk ujian akhir semester yang mendatang pasti peraturannya lebih ketat lagi. Jadi supaya adik-adik terbiasa untuk mengerjakan soal tepat waktu, saya mengatur waktu dari jam 10 sampai 11.30. Kalau sudah lewat 1 menit dari jam 11.30, linknya sudah mati dan adik-adik tidak bisa mengerjakan soal ataupun mengirimkan jawaban. Jadi pastikan mengerjakan soal dan selesai sebelum jam 11.30. Yang kedua, membuat peta konsep tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peta konsepnya ini boleh dibuat dalam bentuk softcopy dokumen di Microsoft Word dengan diagram yang ada di Microsoft Word, atau membuat gambar manual di kertas HVS karton. Itu disesuaikan saja dengan ide yang ingin dibuatkan. Kemudian tugas ini yang membuat peta konsep itu terakhir dikumpul itu hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Paling lambat jam 6 sore dikumpulkan di Google Classroom PPKN. Kalau tidak bisa mengumpulkan, boleh mengumpulkan di WA, kontak saja ke saya ya, ke Bu Nadia. Jadi ini tugasnya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga adik-adik dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan baik dan kerjakan tugasnya dengan baik juga, karena akan masuk ke dalam penilaian. Jangan sampai seperti pada pertemuan sebelumnya yang mengerjakan tugas hanya beberapa orang saja, karena itu akan menjadi penilaian saya. Saya akan menilai bagaimana keaktifan adik-adik dalam mengerjakan tugas. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.